Alasan yang ketiga. Sampai jam berapa? Alhamdulillah. Karena tadi katanya sudah mau jam 3, enggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan. Kenapa? Oke, insyaallah. Tidak usah pertanyaan katanya. Karena sudah pada paham insyaallah. Yang ketiga, kenapa orang itu butuh hidayah? Orang itu butuh hidayah adalah terkadang ketika dia sudah paham, belum tentu dia bisa mengamalkan. Karena ternyata mengamalkan jauh lebih susah daripada mempelajari ilmunya. Jadi anak, ibu, bapak, ini kita butuh hidayah setiap waktunya itu kenapa? Ya karena kita ini butuh untuk mengamalkan. Kenapa? Mengamalkan ilmu, kalau bukan karena hidayah, kita itu tidak mampu mengamalkan ilmu. Ingat loh, bahwasanya tidaklah kita mampu beribadah itu bukan karena kehebatan kita. Enggak, tapi sesungguhnya kita mampu beramal dan beribadah disebabkan karena kita itu diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya kita membaca dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Padahal antum perhatikan, kata ibadah, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Padahal kalau antum membaca, kata ibadah itu salah satunya meminta pertolongan sama Allah. Kenapa kok seakan-akan disebutkan 2 kali? Seakan-akan saya ingin makan padang, saya makan rendang. Itu kan sama aja, namanya padang ya rendang. Kenapa sampai disebutkan 2 kali? Kami beribadah kepadamu ya Allah dan kami meminta pertolongan kepadamu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, kamu menyebutkan kata pertolongan setelah kata ibadah karena pada dasarnya kamu itu tidak akan mampu beribadah kepada Allah sampai kamu diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya hari ini kita belajar, kita butuh waktu untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Ngamalin itu lebih susah daripada menggores hitam di atas putih ketika kita bawa lembaran buku. Kalau mempelajari kan gampang kan? Mengamalkan belum tentu. Berapa banyak orang yang kemudian habis kajian itu kan beda-beda kan berubahnya. Ada yang lama seminggu berubah. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang kafaratul majelis sudah hilang yang disampaikan ustadznya. Karena ternyata ngamalin itu susah, sulit. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita pertolongan, bukan kita mampu melaksanakan ibadah. Makanya kita minta tolong sama Allah. Kenapa? Supaya kita mampu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya? Berapa banyak seorang laki-laki ketika dia sudah belajar ilmu yang benar nih, bagaimana dia meninggalkan yang syubhat. Tapi belum tentu ketika dia pulang ke kantornya, dia mungkin akan kembali lagi ngambil yang syubhat dan ngambil lagi yang haram. Padahal dia belajar 2 hari bagaimana pentingnya menjaga dari harta yang haram. Kenapa? Amalin itu susah. Seorang wanita, dia belajar nih dalam kajian, Masya Allah pintu surgamu adalah suamimu. Kalau kemudian suamimu itu sampai mengeluarkan nanah, kamu jilatin seluruh tubuhnya, tidak akan mampu kamu itu memenuhi kewajibanmu kepada suami. Lau kana bihi qarhatun fala hasadha ma adat haqqahu syai'an. Ketika di majelis ilmu, paham, Masya Allah ya suami saya pintu surganya saya. Di rumah, berubah. Apalagi ketika suaminya lupa WhatsApp, udah berubah itu. Dititipin martabak, lupa, udah. Kenapa bisa cepat berubah? Karena ngamalin itu susah. Kadang-kadang diingetin sabar ya, sabar. Alah, mas. Kadang-kadang malah ngomongnya apa, mas, bawa kayak Rasulullah gitu loh. Lah kamu aja nggak kayak Khadijah kok. Nanti saya nikah lebih dari 1 bingung. Ya, mengamalkan itu susah, Pak. Ngamalin itu susah. Makanya kemudian kita minta hidayah, ya Allah, setelah kita sibuk belajar ini, kita minta hidayah untuk ngamalin. Sulit, susah. Makanya ini ada kisah nyata ini. Ini sering saya sampaikan kisahnya. Ada bapak-bapak itu di Bekasi Timur. Itu kemudian beliau itu ngantain, berkata, curhat sama saya. Tahu nggak Ustadz? Kalau saya sudah 3 hari, 4 hari itu kerjaan saya itu nyarikan jadwal kajian khusus ummahat. Untuk siapa, Pak? Untuk istri saya, Ustadz. Jadi saya ngomong sama istri saya, Mi, ini ada jadwal kajian, Mi. Kamu ikut aja ya. Nggak masak, Bi, nggak usah, kita catering saja. Kenapa Bapak gitu? Karena Alhamdulillah Ustadz, lumayan kalau di habis kajian tuh 2 hari, 3 hari berubah. Nanti, ini kisah nyata loh, demi Allah ya. Orangnya masih hidup. Nanti setelah 3 hari, 4 hari, yo kembali lagi Ustadz, carikan lagi saya kajian.
Ya Allah Karimir Rahman. Ya memang begitu kan fitrahnya wanita kan bengkok kan gitu. Jadi saya tuh 3 hari sekali nyarikan kajian. Makanya saya ikut Syamilah itu saya pengen dapat kajian itu. Supaya nanti apa saya serahkan sama istri. Lumayan banget tuh 2 hari itu sudah lumayan banget bagi saya. Ini kelihatannya beban mental gitu kan. Jadi kemudian ternyata disitulah kita membutuhkan hidayah. Kenapa kita butuh hidayah? Ya karena kita paham mengamalkan itu susah, sulit, luar biasa susahnya. Kita diperintahkan sabar. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat kepada perempuan dengan cara yang baik. Karena kalau kamu mengkeraskan, kamu mematahkan, kalau kamu membiarkan, kamu bengkok terus. Ya susah. Kadang-kadang ngamalin itu susah nggak? Sabar, susah. Itulah kenapa kita butuh hidayah untuk ngamalin. Kita ini sudah sering belajar arti pentingnya bangun malam. Sering itu masuk ke telinga kita itu dari dulu setiap kajian itu selalu para asatidz menyebutkan pentingnya bangun tengah malam, bermunajat kepada Allah, berdoa dengan Allah. Jangan sering berdoa dengan manusia tetapi nihil berdoa dengan Allah. Itu kan aneh. Tapi ternyata Masya Allah ternyata orang yang kemudian udah ngerti tentang hal itu, apakah semuanya bisa ngamalin langsung? Belum tentu. Ada yang rajin ngaji kemana-mana tapi juga tidak pernah bangun malam. Ya, cuma niatnya sudah benar. Ketika malam nyalakan alarm 2, 3, 4, 5 lewat semuanya. Nah, ternyata itu ini pada ketawa itu saya malah curiga ya. Ini ketawa jujur atau menertawakan diri sendiri. Tapi di situ yang kita pahami berarti betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi? Yang keempat, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Berarti benar, orang itu butuh hidayah walaupun sudah sibuk ngaji. Kenapa tetap butuh hidayah? Bahkan orang yang ngaji lebih besar membutuhkan hidayah daripada preman yang bertato, yang menegak khamr dan bermain perempuan. Karena pada dasarnya ilmu yang kita pelajari butuh untuk kita amalin.